Air yang bisa dibuat tuh bersuci, air salju, air laut, air kali, air sumur, air sumber, air hujan, dan air embun semua menyucikan. Air itu dibagi 4 bagian. Yang pertama, air suci menyucikan serta tidak makruh untuk digunakan, yaitu air mutlak tanpa batasan. Yang kedua, air suci menyucikan tetapi makruh untuk membasuh badan, yaitu berubahnya air yang panas di wadah selain perak dan emas. Yang ketiga, suci tidak menyucikan, yaitu air yang sudah digunakan dan air yang mengalami perubahan sebab benda suci yang masuk ke dalam. Yang keempat, berubah air yang najis sebab kejatuhan benda yang najis. Sedang air kurang dari 2 kula atau lebih tetapi air berubah 2 kula itu 500 kati. Secara perkiraan tak harus pasti dengan disama kulit bangkai yang suci, kecuali kulitnya anjing dan babi, dan juga peranakan anjing dan babi walaupun disama tetap tidak suci. Tulang dan bulu bangkai najis hukumnya, kecuali tulang rambut manusia. Wadah emas, perak haram digunakan, selainnya maka boleh digunakan. Siwak disunnahkan dalam segala hal kecuali puasa setelah zawal. Dalam 3-4 sangat disunahkan, saat mulut bau walau tidak makan, saat bangun tidur, saat hendak sholat, berharap pahalanya berlipat-lipat. Fardunya wudu itu 6 perkara, berniat ketika membasuhkan muka, membasuhnya wajah dan kedua tangan sampai kepada siku kedua tangan, mengusap sebagian rambut kepala, membasuhkan kaki sampai ke tumitnya. Dilakukan dengan cara berurutan semua fardu yang telah disebutkan. Baca basmalah, basuh telapak tangan, berkumur dan hidung juga dibersihkan, usap semua kepala dan telinga, bagian luar dan bagian dalamnya, menyelati jenggot tebalnya lelaki dan jemari kedua tangan dan kaki. Dahulukan anggota sebelah kanan, membasuh dengan 3 kali basuhan, bergegas dalam usapan dan basuhan. Sunnah wudu yang perlu dilestarikan, membersihkan kotoran wajib hukumnya dengan air batu atau keduanya. Boleh beristinja dengan air saja atau hanya dengan 3 batu saja. Menghadap atau berpaling dari kiblat hukumnya haram di saat qadil hajat. Qadil hajat sangat tidak dianjurkan menghadap matahari atau rembulan. Makruh qadil hajat di air tergenang, di tempat berteduh dan tempat berlubang, di bawah pohon yang biasa berbuah walau pada saat pohon tak berbuah, dan makruh qadil hajat di tengah jalan dan bicara tanpa ada keperluan. Dengan 5 hal wudu menjadi batal, kecuali benda dari kemaluan, tidur tak menetapkan 2 pantatnya, kemudian karena hilang akalnya, bersentuhan kepada yang bukan mahram, menyentuh farji dengan telapak tangan. Dalam qaul jadi juga disebutkan
yakni keluar mani dan bersenggama, dan juga karena meninggal dunia. Tiga hanya khusus untuk perempuan, yaitu haid nifas serta melahirkan. Padunya mandi banyaknya ada tiga, niat dan hilangkan najis jika ada. Padu yang ketiga, air dialirkan pada rambut dan kulit seluruh badan. 5 perkara sunnah, sunnahnya mandi baca basmalah wudu sebelum mandi, menggosokkan tangan ke seluruh badan, cepat-cepat dan dahulukan yang kanan. Ada 17 disunahkan mandi, hari Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, istiqo gerhana bulan dan matahari, dan setelah memandikan orang mati, orang kafir pada saat masuk Islam, orang gila pingsan ketika siuman, tanda ihram masuk Mekah Madinah, dan ketiga diam di tanah Arafah, dan ketika menginap di Musdalifah, tawaf sa'i, dan ketika lempar jumrah. Syarat tayamum ada 5 bagian, sebab udur, sakit, dan berpergian, masuk waktu salat dan mencari air. Yang keempat, udur menggunakan air. Kelima, debu yang akan digunakan suci, kering, dan tak pernah digunakan. Fardu tayamum ada 4 bagian, niat, usap wajah, dan kedua tangan. 4 tertib dalam semua fardunya, hingga jangan sampai ada yang terlupa. Sunnah tayamum 1, baca basmalah, paling sedikitnya membaca bismillah. 2, mendahulukan anggota kanan, terakhir bergegas dalam mengerjakan. Jika anggota tubuh ada perbannya, maka mengusaplah bagian perbannya. Lalu tayamum sebagai penyempurna sholatnya, tidak harus mengulanginya. Demikian jika perban diletakkan dalam keadaan suci diletakkan. 1 tayamum hanya bisa dipakai 1 kali, basuh bisa digunakan 1 kali. Tayamum bisa digunakan untuk semua salat yang disunahkan. Sesuatu yang keluar dari fardhi semuanya najis, kecuali mani, wajib hukumnya mensucikan kotoran. Kencing bayi cukup sekali siraman. Demikian jika bayi laki-laki dan tak pernah makan kecuali ASI, najis-najis dimaafkan oleh syara. Darah nanah jika keluar tak banyak, dan bangkai yang darahnya tidak mengalir jika terjatuh masuk ke dalam air. Semua hewan itu hukumnya suci, kecuali berupa anjing dan babi, dan yang terlahir dari anjing dan babi, dan peranakannya dengan hewan suci. Bangkai najis kecuali jasad orang, dan bangkai ikan serta bangkai belalang. Pada yang dijilat oleh anjing babi harus dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satu basuhan yang 7 kali harus dicampur dengan debu yang suci. Adapun najis selain anjing babi, maka cukup basuh dengan 1 kali. Caranya dengan menuangkannya air, bukan dengan dicelupkan pada air. Tapi basuhan sebanyak 3 kali lebih baik daripada 1 kali. Khomer yang sudah berubah jadi cuka, dengan sendiri jadi suci hukumnya. Tapi jika dengan memasukkan benda, maka khomernya tidak suci hukumnya.
pendarahannya wanita. Darah nifasan, darah istihadah, haid merupakan kondisi pendarahan waktu sehat, bukan karena melahirkan. Adapun nifas adalah pendarahan saat wanita setelah melahirkan. Istihadah merupakan pendarahan bukan karena haid atau melahirkan. Masa minimal haid sehari semalam, maksimal 15 hari dan malam. Sedang masa haid yang lumrah terjadi itu 6 hari atau 7 hari. Masa minimal nifas hanya sekedar keluar darah setetes dan sebentar. Masa minimalnya 60 hari, kebiasaannya 40 hari. Di antara dua haid dipisah suci, yaitu minimal 15 hari. Maksimal suci tak ada batasan, minimal darah haid umur 9. Masa minimal mengandung 4 bulan, sedangkan biasanya 9 bulan. 4 tahun masa hamil paling lama, berdasarkan pada kenyataan yang ada. Wanita haid dan nifas haram membawa Al-Quran serta menyentuh dan membaca. Haram melaksanakan tawaf dan sholat diam di masjid, bukan sekedar lewat bersenggama dan juga bermesra-mesra di antara pusar dan lutut wanita. Orang yang junub diharamkan membawa Al-Quran serta menyentuh dan membaca. Haram melaksanakan tawaf dan sholat diam di masjid,